Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nuriani, NPM 4219017. Saya berasal dari Universitas PGRI Silampari, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Pendidikan Biologi. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai penelitian atau praktikum tentang daun telang atau Clitoria ternatea terhadap zona hambat bakteri Staphylococcus aureus. Baiklah, sebelum kita melakukan penelitian, kita harus memperhatikan 3K, di mana itu kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Nah, di sini yang perlu kita siapkan pertama, yaitu kita harus menggunakan jas lab. Kita gunakan jas lab, kita pakai dulu jas labnya. Selanjutnya, kita akan menggunakan sarung tangan, di mana agar tidak terkontaminasi oleh bakteri atau hal yang lainnya. Selanjutnya kita harus menggunakan masker agar tidak terkontaminasi udara yang kita keluarkan atau nafas yang kita keluarkan oleh bakteri tersebut. Baiklah, adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam penelitian atau praktikum ini, alat yang saya gunakan yang pertama itu adalah oven. Selanjutnya yaitu ada timbangan elektrik, kemudian ada jaka sorong, perforator, kemudian ada ember aluminium, selanjutnya ada hot plate, kemudian ada magnetic stirrer, selanjutnya ada cawan Petri, selanjutnya ada bunsen. Kemudian ada gelas ukur, ada Erlenmeyer, selanjutnya ada mortal, kemudian tabung reaksi, selanjutnya ada pematik api, ada cold ose, ada spatula atau batang pengaduk, kemudian ada pinset. Baiklah, selanjutnya itu ada bahan yang digunakan dalam penelitian atau praktikum ini. Pertama itu ada daun bunga telang atau daun telang Clitoria ternatea, kemudian ada biakan bakteri Staphylococcus aureus yang saya beli di Universitas Bengkulu, kemudian ada spiritus untuk menghidupkan api pada bunsen, kemudian ada alkohol untuk bahan sterilisasi alat dan bahan. Selanjutnya ada aquades berfungsi untuk sebagai pelaut. Selanjutnya ada natriat agar atau McNA yang berfungsi sebagai tempat media pertumbuhan bakteri atau penggoresan pada bakterinya nanti. Kemudian ada kain kasa, yaitu berfungsi untuk memeras atau menyaring saripati dari daun telang tersebut yang sudah digerus. Selanjutnya ada kertas cakram, di mana kertas cakram ini akan dipotong menggunakan perforator dengan ukuran 5,5 mili. Selanjutnya ada cotton bud, di mana untuk penggoresan pada bakteri nanti. Selanjutnya ada aluminium foil, yaitu berfungsi sebagai inokulasi atau sebagai pembungkus pada bakteri. Selanjutnya ada ampicillin sebagai kontrol positif pada penelitian nanti. Selanjutnya ada staples, yaitu untuk pelabelan pada cawan Petrinya nanti. Selanjutnya ada tisu, di mana untuk nanti pengeringan, proses yang lainnya penutupan bakteri menggunakan tisu. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke prosedur kegiatan, di mana prosedur kegiatan ini terdiri dari beberapa tahap. Pertama itu sterilisasi alat dan bahan. Sterilisasi ini terdiri dari dua cara. Yang pertama yaitu sterilisasi dengan cara atau metode perebusan. Yang kedua itu sterilisasi menggunakan panas kering atau menggunakan oven. Baiklah, kita akan sterilisasi dengan cara perebusan atau dengan metode rebusan. Pertama, colokan terlebih dahulu kabel outlet kepada colokan kontak. Kemudian hidupkan hot plate-nya.
Selanjutnya atur suhu pada hot plate sampai 300 derajat Celcius. Kemudian letakkan ember aluminium yang berisi air ke atas hot plate. Selanjutnya masukkan alat-alat yang sudah dicuci secara bersih ke dalam air, ke dalam ember aluminium. Baiklah, setelah semua alat dimasukkan ke dalam ember aluminium, selanjutnya tutup ember aluminium menggunakan aluminium foil. Usahakan saat menutupnya tidak ada udara yang masuk. Setelah ember aluminium ditutup rapat menggunakan aluminium foil, tunggu sampai 30 menit atau sampai airnya mendidih. Selagi kita menunggu sterilisasi dengan cara rebusan, kita akan memanaskan oven terlebih dahulu. Pertama, colokkan kabel oven pada stop kontak. Kemudian, hidupkan oven. Atur oven dengan suhu 80 derajat Celcius. Kemudian atur waktu sampai 30 menit. Menit saja. Setelah 30 menit atau setelah mendidih, buka tutup aluminium foil. Letakkan alat-alat yang sudah direbus ke dalam nampan. Setelah ovennya 30 menit, dia akan mengeluarkan bunyi. Setelah itu, masukkan alat yang sudah disterilkan secara rebus ke dalam oven. Buka terlebih dahulu oven. Kemudian semprot dengan alkohol 70%. Agar lebih steril, maka kita semprot dengan alkohol 70%. Jangan terlalu dibuka lebar ovennya ya. Masukkan alat-alat ke dalam oven, susun secara rapi. Setelah semua alat dimasukkan, semprot kembali oven menggunakan alkohol 70% agar lebih steril. Kemudian tutup bagian dalam oven, semprot lagi, kemudian tutup oven. Selanjutnya atur waktu oven sampai 30 menit. Tunggu selama 30 menit. Baiklah, prosedur kegiatan selanjutnya itu adalah pembuatan NA atau pembuatan nutrien agar. Pertama, ukur Aquade sebanyak 100 ml. Setelah 100 ml, masukkan ke dalam air Lemaire. Tutup menggunakan tisu terlebih dahulu. Kemudian hidupkan bunsen. Lewatkan aluminium foil di atas bunsen. Kemudian tutup air
Baiklah, selanjutnya kita akan menyiapkan Na atau nutrien agar sebanyak 2 gram. Pertama, kita siapkan aluminium foil sebagai alat untuk menimbangnya. Tapi kita lewatkan dulu aluminium foil ke atas api bunsen. Semprot terlebih dahulu aluminium foil menggunakan alkohol, kemudian kita lewatkan di atas api bunsen. Hidupkan timbangan elektrik, kemudian letakkan wadah untuk menimbang Na. Kita kembalikan ke 0 lagi. Kemudian letakkan Na di atas aluminium foil. Timbang sebanyak 2 gram. Selanjutnya, hidupkan outlet. Atur suhu sampai 100 derajat Celcius. Letakkan aeropodes di atas outlet. Tunggu sampai aeropodesnya mendidih, kemudian nanti baru masukkan Na. Setelah airnya mendidih, turunkan temperatur suhu sampai 0 derajat Celcius. Setelah itu, masukkan magnetic stirrer ke dalam air mengalir. Jangan terlalu dibuka, cukup hanya untuk bisa memasukkan magnetic stirrer. Selanjutnya, masukkan Na. Kemudian tutup kembali menggunakan aluminium foil. Selanjutnya, hidupkan magnetic stirrer. Selanjutnya, naikkan suhu sampai 120 derajat Celcius. Tunggu Na tercampur rata sampai Na terlarut dengan sempurna. Setelah tercampur dengan rata, matikan temperatur suhu dan magnetic stirrer. Kemudian dinginkan selama 15 menit. Selanjutnya, masukkan Na ke dalam oven dengan suhu 50 derajat Celcius dengan waktu 7 menit. Baiklah, kita atur temperatur suhu 50 derajat Celcius. Semprot kembali, kemudian tutup oven. Tunggu selama 7 menit. Setelah 7 menit, akan kita keluarkan Na dari oven. Semprot terlebih dahulu oven menggunakan alkohol 70%. Kemudian keluarkan Na. Tuangkan Na ke dalam cangkatri.
Petik terlebih dahulu daun telang, lepaskan dari batangnya, kemudian pisahkan, letakkan di atas nampan. Petik daun sampai mendapatkan hasil yang dibutuhkan. Baiklah, selanjutnya yaitu kita siapkan alat-alat untuk menimbang daun. Pertama kita siapkan wadah untuk daun yang setelah ditimbang. Kemudian siapkan timbangan elektrik. Setelah itu kita akan menimbang daun dengan dosis 20 gram, 40 gram, 60 gram, dan 80 gram. Hidupkan terlebih dahulu timbangan elektrik dan ukur menjadi ukuran gram. Letakkan wadah untuk mengukur, kemudian tekan track agar posisi normal 0. Timbang sebanyak 20 gram. Selanjutnya timbang sebanyak 40 gram. Timbang dengan ukuran 60 gram. Selanjutnya timbang daun telang dengan ukuran 80 gram. Baiklah, ini ukuran untuk dosis daun telang 20 gram. Ini 40 gram. Ini 60 gram dan yang ini 80 gram. Baiklah, selanjutnya kita cuci semua daun dengan menggunakan air aqua atau air mineral. Masukkan air ke dalam ember yang sudah disediakan. Selanjutnya cuci daun terong yang ukuran 20 gram terlebih dahulu, masukkan ke dalam ember. Cuci hingga bersih agar terhindar dari hama. Setelah itu, setelah dicuci secara bersih, masukkan kembali daun ke dalam wadah yang telah disediakan. Lakukan kegiatan seperti tadi sampai semua dosis dicuci secara bersih. Setelah semua daun dicuci dengan bersih, tunggu hingga kering dengan cara diangin-anginkan. Baiklah, selanjutnya kita melakukan proses penggerusan. Pertama, kita siapkan aquades, yaitu untuk penambahan 10 ml aquades. Kemudian ada gelas ukur untuk mengukur 10 ml aquadesnya. Kemudian ada tabung reaksi, yaitu berfungsi untuk menaruh 10 ml aquadesnya. Kemudian ada mortal, yaitu untuk penggerusan dari daun telang atau Clitoria ternatea. Kemudian ada spatula untuk mengaduk agar saripati dari daun telang bisa dicampur secara homogen. Letakkan sedikit demi sedikit daun telang ke dalam mortal, kemudian gerus. Selanjutnya masukkan semua daun yang berukuran 20 gram, gerus sampai daunnya halus. Setelah halus daunnya, kemudian masukkan 10 ml aquades. Campurkan sampai air aquades bersama saripati tercampur secara merata. Setelah daun telang digerus secara halus dan homogen, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan 5 buah salon petri, batang pengaduk, kain kasa, dan gunting, pulpen, dan staples untuk pelabelan pada cawan petri. Setelah label diberikan nomor tanda, letakkan pada cawan petri untuk memberi tanda
saripati dengan ukuran yang berbeda. Setelah kain kasa digunting, letakkan pada sanpetri yang berukuran 20 gram. Kemudian letakkan daun telang yang sudah digerus ke atas kain kasa. Kemudian saring saripati. Lakukan proses ini secara berulang sampai dosis 80 gram. Baiklah, setelah semua saripati digerus dan disaring menggunakan kain kasa, selanjutnya kita akan membuat gerusan kontrol positifnya menggunakan obat ampicillin. Siapkan 1 tablet atau 1 kapsul kontrol positif atau obat ampicillinnya. Kemudian kita gerus secara halus. Setelah digerus secara halus, masukkan 10 ml Aquades, campurkan. Aduk hingga homogen. Selanjutnya masukkan hasil gerusan ke dalam sanpetri yang sudah dikasih label. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan kertas cakram dengan diameter 5,5 mm. Yaitu kita akan siapkan pertama pinset, kemudian saripati dengan dosis 20, 40, 60, dan 80 serta kontrol positif. Masukkan kertas cakram satu persatu ke dalam sanpetri yang sudah disediakan. Baiklah, setelah kertas cakram dimasukkan ke dalam masing-masing dosis, tunggu kertas cakram sampai saripati menyerap ke kertas cakramnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tahap prosedur kegiatan, yaitu uji antibakteri atau penggorisan pada bakteri. Nah, adapun alat atau bahan yang digunakan dalam uji antibakteri atau penggorisan pada bakteri, yaitu pertama ada bunsen, kedua ada pematik api, ada alkohol 70%, kemudian ada kuat oase, selanjutnya ada pinset, selanjutnya ada cotton bud, selanjutnya ada biakan bakteri Staphylococcus aureus, selanjutnya ada media agar atau natrium agar atau Na, selanjutnya ada dosis saripati daun telang atau Clitoria alternatea, dan kontrol positifnya berupa obat ampicillin. Baiklah, pertama kita akan menggoreskan bakteri. Pertama siapkan kawat oase, kemudian hidupkan bunsen menggunakan korek, lewatkan kawat oase di atas api bunsen, kemudian buatkan dengan alkohol, lewatkan pada api bunsen,
Kemudian ambil biakan bakteri. Setelah diambil secukupnya, tutup kembali. Kemudian goreskan pada Na atau natrium agar yang sudah disiapkan dengan pola zigzag. Jangan terlalu dibuka terlalu besar. Kemudian putarkan keliling pinggir-pinggir dari Na. Kemudian lewatkan pada api bunsen agar tidak terkontaminasi. Lakukan secara berulang pada setiap Na. Baiklah, selanjutnya setelah semua Na digoreskan oleh bakteri, kita akan memasukkan kertas cakram ke dalam Na yang sudah digoreskan oleh bakteri. Baiklah, pertama kita hidupkan dulu api bunsen. Kemudian lewatkan pinset di atas api bunsen. Kemudian lap menggunakan tisu. Tutup dulu bunsen. Ambil saripati yang dosisnya 20 gram. Setelah kita ambil, masukkan ke Na yang sudah dilabel 20 gram. Nih, kita masukkan di bagian tengah. Lakukan setiap kali pengulangan, lewatkan pinset di api bunsen. Selanjutnya kita masukkan saripati yang dosisnya 40 gram. Kita ambil dulu kertas cakramnya. Kemudian letakkan pada Na yang ukuran yang kita labeli 40 gram. Selanjutnya yang 60. Kan ke tengah. Selanjutnya yang 80. Kita ambil kertas cakramnya. Masukkan ke Na yang sudah dilabeli dengan 80 gram. Selanjutnya yang terakhir yaitu kontrol positif. Ambil kontrol positifnya, aduk terlebih dahulu. Kemudian masukkan ke dalam Na yang sudah dilabeli dengan kontrol positif. Selanjutnya lewatkan Na pinggiran cawan Petri ke api bunsen. Kemudian tutup menggunakan tisu yang disemprotkan dengan alkohol pada bagian tutupnya. Lakukan secara berulang.
dosis daun telang atau Clitoria ternatea sudah disiapkan. Kita masukkan ke dalam oven. Pertama buka terlebih dahulu oven, kemudian semprot menggunakan alkohol 70% agar oven steril. Bagian dalamnya jangan lupa disemprot. Kemudian masukkan saripati ke dalam oven dengan suhu ruangan. Setelah semua dosis saripati daun telang atau Clitoria ternatea dimasukkan ke dalam oven, kemudian kita semprot kembali oven menggunakan alkohol 70%. Kemudian tutup oven, semprot kembali. Kemudian tutup oven, tunggu 1 kali 24 jam untuk melihat bagaimana zona hambat terbentuk pada saripati daun telang. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan melihat uji aktivitas antibakteri. Nah, bakteri kemarin sudah kita masukkan ke dalam oven selama 1 kali 24 jam. Sekarang kita keluarkan bakteri tersebut. Kemudian akan kita ukur zona hambat yang terbentuk pada bakteri Staphylococcus aureus. Pertama, kita buka terlebih dahulu oven. Kemudian kita keluarkan bakteri yang sudah kita inkubasi selama 1 kali 24 jam. Kemudian kita kembali oven. Setelah bakteri dikeluarkan dari oven, adapun alat yang akan kita gunakan dalam mengukur zona hambat. Yang pertama itu adalah medianya, yaitu bakterinya tersebut yang dikeluarkan dari oven. Kemudian ada jangka sorong dengan ketelitian 0,01 mm. Kemudian ada alkohol, ada pulpen, kemudian ada instrumen penelitian atau kertas penelitian yang akan kita catat hasil dari zona hambat tersebut. Selanjutnya itu kita akan mengukur zona hambat yang terbentuk pada bakteri Staphylococcus aureus pada dosis 20 gram dengan penelitian 0,01 mm. Pertama kita hidupkan dulu jangka sorong, atur sampai 0,01 dulu. Kemudian kita baru mengukur dengan dosis 20 gram. Nah, pada 20 gram itu zona hambat yang terbentuk yaitu adalah 8,1 mm. Baiklah, selanjutnya itu dengan dosis 40 gram dengan diameter zona hambat yang terbentuk pada bakteri Staphylococcus aureus yaitu 10,2 mm. Ini kita akan mengukur dengan dosis 60 gram yaitu zona hambat yang terbentuk adalah 11,9 mm. Selanjutnya itu dengan dosis 80 gram zona hambat yang terbentuk adalah 12,5 mm. Yang terakhir itu adalah kontrol positif atau menggunakan obat ampicillin dengan diameter yang terbentuk atau zona hambat yang terbentuk yaitu 18,8 mm. Baiklah, itulah rangkaian dari penelitian atau praktikum mengenai saripati daun telang atau Clitoria ternatea terhadap zona hambat bakteri Staphylococcus aureus. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.